Bayangan orang ketiga. Pagi itu matahari masuk lembut lewat tirai putih di rumah kecil yang hangat. Surya sudah bersiap dengan jas kerjanya, merapikan dasi di depan cermin. Gita, istrinya, menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dan teh hangat. Jangan lupa makan siangnya di bawah. Ya, ujar Gita sambil tersenyum, menyodorkan bekal tangan Surya. Surya menerima bekal itu, mengecup kening istrinya dengan cepat. Terima kasih, sayang. Kamu memang penyelam aku. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku kelaparan di kantor. Mereka tertawa kecil. Bagi orang luar, pasangan ini terlihat sempurna. Surya, arsitek muda yang sedang naik daun. Gita, guru seni yang penuh kelembutan. Rumah mungil mereka sering dipenuhi tawa ringan, meski ada sesekali nada keluhan dari Gita karena kesibukan Surya. Aku cuma ingin kamu punya waktu lebih banyak di rumah, bisik Gita suatu malam ketika Surya pulang larut dan tubuhnya sudah kelelahan. Surya memeluknya, menenangkan. Aku kerja keras justru buat kita, buat masa depan kita. Gita mengangguk, berusaha percaya. Di balik rasa bahagianya, ada sedikit kerikil di hati, perasaan sepi, perasaan kurang diperhatikan. Tapi ia menepisnya. Semua tampak baik-baik saja. Hingga suatu hari, sebuah bayangan mulai masuk ke kehidupan mereka. Hari itu Surya mendapat proyek baru yang cukup besar dari kantornya, pembangunan gedung perkantoran di pusat kota. Karena skala proyeknya besar, perusahaan mendatangkan tim tambahan, termasuk seorang arsitek muda bernama Chosea. Chosea berbeda dari rekan-rekan lainnya. Gayanya percaya diri, pandai berbicara, dan mudah bergaul. Ia cepat akrab dengan tim, termasuk Surya. Dalam rapat pertama, ia bahkan tak segan melontarkan ide-ide segar yang membuat semua mata tertuju padanya. Bagaimana menurutmu, Surya? Tanya Chosea dengan nada ramah, menoleh ke arahnya seolah mencari pengakuan. Surya tersenyum sopan. Ide kamu bagus. Bisa jadi tambahan untuk desain awal kita. Sejak hari itu, Chosea sering bekerja berdampingan dengan Surya. Mereka kadang pulang larut malam demi menyelesaikan revisi. Bagi Surya, ini murni profesional, tapi ia tak menyadari bahwa kedekatan itu diam-diam mengundang tanda tanya. Suatu sore, Surya mengajak Gita untuk makan malam di luar, sekalian memperkenalkan beberapa rekan kerjanya. Di meja restoran, Gita pertama kali bertemu dengan Chosea. Ini istriku, Gita, kata Surya sambil memperkenalkan. Chosea tersenyum hangat, namun ada sesuatu di balik tatapan matanya yang membuat Gita tidak nyaman. Senyuman itu terlalu akrab. Cara tangannya menyentuh lengan Surya ketika bercakap pun terasa berlebihan. Sepulang dari makan malam itu, Gita diam cukup lama di dalam mobil. Surya melirik heran. Kamu kenapa? Dia cantik, jawab Gita singkat. Surya tertawa kecil, mencoba meredakan suasana. Iya, cantik. Tapi dia cuma rekan kerja. Sayang, kamu terlalu serius. Gita tersenyum tipis, tapi hatinya belum benar-benar tenang. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah rasa asing, seperti bayangan gelap yang baru saja muncul di antara mereka. Malam itu Surya pulang agak larut. Gita sudah menunggu di ruang tamu, menonton televisi sambil sesekali melirik jam dinding. Saat Surya masuk, ia tampak lelah, jasnya digantung asal di kursi. Aku mandi dulu, ya, kata Surya sambil melepas dasi. Ketika Surya sudah masuk kamar mandi, Gita mengambil kunci mobil di meja. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk memeriksa. Ia membuka pintu mobil yang terparkir di garasi. Di kursi belakang, matanya langsung tertumbuk pada selai scarf berwarna merah muda. Tangannya gemetar saat mengambil scarf itu. Wangi parfum asing masih melekat. Gita terdiam cukup lama. Jantungnya berdegup cepat. Ketika Surya selesai mandi, ia mendapati Gita berdiri di ruang tamu. Scarf itu sudah ada di tangannya. Ini apa, Surya? Suara Gita bergetar, campuran antara marah dan takut. Surya menatap scarf itu dengan wajah panik. Itu mungkin Chosea. Dia nebeng mobil tadi siang. Mungkin ketinggalan. Kenapa bisa di mobilmu? Kenapa kamu nggak bilang? Desak Gita. Aku lupa. Gita, tolong jangan salah paham. Nggak ada apa-apa. Namun nada suaranya goyah, membuat Gita semakin sulit percaya.
Malam itu mereka tidur saling membelakangi. Dan di tengah tidurnya, Gita bermimpi aneh. Ia melihat Surya berdiri di jalanan, digandeng oleh seorang perempuan yang wajahnya samar, hanya menyisakan siluet rambut panjang terurai. Saat Gita mencoba mendekat, perempuan itu menoleh, dan meski wajahnya kabur, Gita bisa merasakan senyumannya menusuk hati. Gita terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di sisinya, Surya tidur nyenyak seakan tak ada yang terjadi. Tapi Gita tahu, ada sesuatu yang mulai salah. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kecanggungan. Gita mulai lebih waspada. Ia sering melirik ponsel Surya saat ada notifikasi masuk. Suatu sore, ketika Surya mandi, ponselnya bergetar di meja. Gita menatap layar yang menyala. Ada pesan masuk dari Chelsea. Aku selalu di sini untukmu. Gita membeku. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa begitu dalam. Tangannya bergetar saat meletakkan kembali ponsel itu. Ketika Surya keluar kamar mandi, Gita langsung menatapnya. Kamu, ada apa sebenarnya sama Chelsea? Tanyanya lirih. Surya tertegun, kemudian mendesah berat. Kamu lihat pesannya. Ya, Gita, aku sumpah, itu cuma salah paham. Dia terlalu ramah, tapi aku nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Suara Gita meninggi, emosinya tak terbendung. Pertengkaran pertama mereka pun pecah. Suara saling tuduh memenuhi rumah yang biasanya tenang. Gita merasa dihianati. Surya merasa dituduh tanpa bukti. Beberapa hari kemudian, Gita ikut menghadiri acara kantor Surya. Di sana, ia kembali bertemu Chelsea. Perempuan itu mengenakan gaun hitam elegan, dengan senyum penuh percaya diri. Saat Surya sibuk berbincang dengan klien, Chelsea menghampiri Gita. Kamu Gita? Ya, istrinya Surya, tanyanya dengan nada lembut, namun tatapannya menusuk. Iya, jawab Gita dingin. Chelsea tersenyum samar. Kamu beruntung punya suami seperti dia. Dia orang yang istimewa. Nada suaranya ambigu, membuat Gita makin tak tenang. Malam itu, sepulang dari acara, Gita hanya terdiam di mobil. Surya mencoba bercanda, tapi Gita tidak menanggapi. Di matanya, senyum Chelsea tadi seperti bayangan gelap yang terus menempel di ingatan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Gita mulai merasa rumah tangganya berada di ambang retakan. Hari-hari Gita dipenuhi rasa gelisah. Setiap kali Surya berangkat kerja, ia merasa ada mata lain yang mengawasi. Bahkan saat ia berbelanja di pasar, ia sempat melihat sosok Chelsea berdiri di antara kerumunan, menatapnya dengan senyum samar. Saat Gita berkedip, sosok itu menghilang begitu saja. Di rumah, Gita menemukan jejak-jejak kecil yang semakin mencurigakan. Ada aroma parfum asing di kemeja Surya, ada nota makan siang untuk 2 orang di dompetnya, dan sekali waktu ia bahkan menerima telepon tak dikenal yang hanya terdengar suara napas seorang perempuan di seberang. Gita mencoba menenangkan diri, tapi malam-malamnya semakin buruk. Ia bermimpi berjalan di lorong gelap, lalu menemukan Surya duduk berdua dengan Chelsea. Ketika Gita berlari menghampiri, Chelsea menoleh dengan tatapan tajam dan berkata, "Dia bukan milikmu seutuhnya." Gita terbangun dengan teriakan lirih, keringat membasahi punggungnya. Surya, yang terbangun karena kaget, memeluknya erat. "Kamu kenapa, sayang? Mimpi buruk lagi?" Gita hanya bisa mengangguk, tak sanggup bercerita. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dingin. Surya sibuk dengan proyeknya, sementara Gita tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia mulai sering melamun di kelas saat mengajar, bahkan murid-muridnya bertanya kenapa wajahnya terlihat pucat. Di balik semua itu, bayangan Chelsea terus muncul, kadang nyata, kadang hanya di benaknya. Namun satu hal yang pasti, kehadiran orang ketiga itu kini menghantui hidupnya siang dan malam. Suatu sore, Gita tak lagi mampu menahan kegelisahannya. Ia menunggu di depan gedung kantor Surya, berharap bisa melihat sendiri interaksi antara suaminya dan Chelsea. Benar saja, tak lama kemudian, ia melihat keduanya keluar bersamaan. Surya tampak berbicara serius, sementara Chelsea tersenyum tipis, matanya penuh arti. Ketika Surya pergi lebih dulu ke parkiran, Gita memberanikan diri menghadang Chelsea. "Chelsea," suaranya dingin, penuh ketegangan.
Chelsea menoleh dengan ekspresi terkejut yang dibuat-buat. "Oh, kamu Gita, ya? Aku mau tanya satu hal," kata Gita, menatap tajam. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan dari suamiku?" Alih-alih terpojok, Chelsea justru tersenyum samar. Ia melangkah lebih dekat, hampir berbisik di telinga Gita. "Kalau Surya tidak memilihku, apakah kamu yakin dia benar-benar memilihmu?" Kata-kata itu menusuk hati Gita, membuatnya terpaku. Sore itu ia pulang dengan hati yang hancur. Begitu tiba di rumah, ia langsung menghadapi Surya. "Aku ketemu Chelsea. Dia terang-terangan bilang dia mau kamu. Dan kamu nggak bisa lagi meyakinkanku kalau di antara kalian nggak ada apa-apa." Surya memukul meja, nadanya penuh frustrasi. "Gita, berapa kali harus aku bilang, nggak ada apa-apa. Aku capek dituduh terus. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu padaku?" bentak Gita, matanya basah. Malam itu pertengkaran mereka memuncak. Gita menangis sendirian di kamar, sementara Surya duduk di ruang tamu, kepalanya tertunduk, wajahnya penuh kebingungan. Untuk pertama kalinya, rasa cinta yang selama ini jadi pondasi hubungan mereka terasa rapuh, hampir runtuh. Dan di sudut pikirannya, Gita bertanya-tanya, mungkinkah Surya menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan? Malam itu Gita tak bisa tidur. Kata-kata Chelsea terus bergema di kepalanya, seperti racun yang meresap ke dalam hati. Ia akhirnya memutuskan satu hal, mengikuti Surya diam-diam. Beberapa hari kemudian, Surya berangkat keluar kota untuk urusan proyek. Tanpa sepengetahuannya, Gita menyusul dengan mobil sewaan, menjaga jarak agar tak ketahuan. Di sebuah hotel sederhana dekat lokasi proyek, Gita melihat Surya masuk ke lobi. Tak lama kemudian, Chelsea datang menyusul. Gita menahan napas, jantungnya berdetak liar. Dari kejauhan, ia menyaksikan keduanya berbicara dengan ekspresi serius. Chelsea sesekali menyentuh lengan Surya, sementara Surya terlihat gelisah. Bagi Gita, pemandangan itu sudah cukup jadi bukti. Hatinya runtuh, air matanya jatuh deras, seolah seluruh tubuhnya kehilangan tenaga. Namun, ketika ia mendekat lebih dekat, samar-samar ia mendengar percakapan mereka. Versi realistis. "Kalau kamu nggak nurutin aku bisa bocorkan semua laporan keuangan yang kamu tahu itu nggak beres," bisik Chelsea dengan dingin. "Cukup, Chelsea. Aku nggak akan biarkan kamu hancurin keluargaku," jawab Surya dengan suara keras. Gita tertegun. Ternyata bukan cinta yang jadi urusan, melainkan ancaman dan manipulasi. Versi psikologis. Gita menatap lekat-lekat, namun anehnya, orang-orang di sekitar lobi berjalan seperti tak melihat Chelsea. Surya terlihat berbicara sendirian, wajahnya tegang. Ketika Gita mendekat, Chelsea menoleh ke arahnya, tersenyum samar, lalu menghilang begitu saja. Gita membeku. Apakah Chelsea benar-benar ada? Ataukah hanya bayangan dari pikirannya yang retak oleh rasa curiga? Malam itu, kebenaran mulai terbuka, namun justru meninggalkan pertanyaan lebih besar. Gita pulang dengan hati remuk. Ia duduk sendirian di kamar, menatap kosong ke arah jendela. Kata-kata Chelsea, wajah Surya, dan semua kejadian yang ia lihat bercampur jadi satu, membuat pikirannya kacau. Surya akhirnya pulang larut malam. Ia masuk kamar, menatap Gita yang pucat dan sembab karena menangis. "Kita perlu bicara," ucapnya pelan. Surya kebingungan ketika Gita menyebut nama Chelsea. "Gita, Chelsea itu nggak pernah ada. Aku kerja dengan banyak orang, tapi nggak ada yang namanya Chelsea. Kamu baik-baik saja?" Gita terdiam, tubuhnya gemetar. Ia ingin membantah, tapi kenangan tentang pertemuannya dengan Chelsea terlalu nyata. Namun, di sudut ruangan, bayangan seorang perempuan tampak berdiri, menatapnya dengan senyum samar. Gita terisak, sadar bahwa mungkin bayangan itu hanya hidup dalam dirinya sendiri, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap sedang bermain. Entah Chelsea nyata atau hanya bayangan, hidup Surya dan Gita tak akan pernah sama lagi. Rasa percaya yang hancur, ketakutan yang terus menghantui, dan sosok orang ketiga itu akan selalu membayangi cinta mereka. Dan di balik tirai malam, bayangan itu masih ada, menunggu, mengintai, tersenyum samar. Tamat.